Pada hukum kayaknya mendingan gua lindes deh. Kalau ada hukum di Indonesia. Hukum rimba ya? Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Aman, Bang Rosa. Biar menjadi Jadi proses hukum aja. Iya. Sadis. Sadisnya seperti apa sih? Itu saja cukup sampai di sini. Bisa dibilang saksi kunci nggak sih ini kami? Ini kuncinya double, banyak kuncinya. Dia yang banyak tahu. Jadi dia yang banyak tahu. Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ya itu yang dikatakan Niki. Dia begitu mendengar, ini kalau nggak ada hukum udah selesai. Saya pakai hukum sendiri. Itu sempat menghubungi saya untuk meminta tempat klarifikasi karena mungkin dia ngelihat habis dari Niki ada di podcast saya, dia ngerasa mungkin saya mau ngasih tempat buat mereka untuk mengklarifikasi karena nama keluarga mereka gitu loh. Jadi lewat pertimbangan saya pikir setiap orang punya hak juga untuk mengklarifikasi mau benar atau tidak ya. Karena meja podcast saya itu bukan meja pengadilan kan. Saya kan hanya mendengarkan, saya bukan Tuhan gitu, bukan hakim. Masalah benar atau tidak saya juga nggak tahu. Jadi saya pikir saya harus memberikan kesempatan pada orang untuk mengklarifikasi ya masalah benar atau tidak. Ya sudahlah, oke. Jadi akhirnya saya terima dengan baik. Setelah itu memang pada saat saya naikin ya lumayan lah reaksi masyarakat tuh ada yang positif lah melihat hal itu. Tetap ada yang negatif juga. Nah kemudian kan kasusnya berkembang sampai kayak sekarang, dimana saya juga sendiri juga sudah sempat sih secara off the record memberi masukan lah kepada kakak tertuanya Fadel. Alangkah baiknya jangan diperpanjang dong, karena nggak bagus buat dia punya keluarga, nggak bagus juga buat semua pihak sih menurut aku. Tapi sayangnya sekarang akhirnya jadi agak panjang, saya juga sedih ya lihatnya. Maksudnya hal seperti itu menjadi satu tontonan. Loli, Nikmir, Fadel, keluarganya. Seseorang yang dilaporkan, seseorang yang menjadi tersangka, seseorang yang menjadi terdakwa, itu jangankan membantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah. Diam pun boleh. Jadi kami tidak akan pusing dengan apa yang dikatakan karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan saksi, berdasarkan bukti tertulis, WA, foto, hasil visum. Kita nggak butuh pengakuannya dia. Suruh ngomong apa saja. Kalau perlu tiap hari suruh bicara. Suruh bantah tiap hari karena bantahannya itu akan menyebabkan dia berbohong dari satu kebohongan dengan kebohongan terus. Seperti Malin. Malin juga cerita sama istrinya, ibu saya itu pengemis itu udah mati. Sama seperti Loli cerita-cerita gitu. Ibu saya itu udah gila. Udah anjing gitu, gokil. Malin itu ngasih tahu ke istrinya bahwa ibunya ini pengemis. Loli ngasih tahu ke orang-orang memaki-maki ibunya adalah anjing, gokil. Ada lebih di bawah pengemis itu kan binatang ya, gokil. Gimana Malin Kundang nggak sungkem? Kaget dia. Jangan-jangan cerita saya akan digantikan Loli. Ibu saya cuma bisa bilang maksimal pengemis, Loli bilang anjing, gokil. Gokil Loli, mantap. Malin ini kan dia jadi dari orang miskin menjadi orang kaya bersama istrinya yang cantik jelita. Menjadi pemuda tampan, kebalikan dengan Loli. Loli dari orang kaya menjadi istri Kang Semir. Tidak sekolah lagi. Nah, tapi memang kabarnya keluarga Fadel ini keluarga berada ya, berada dalam masalah. Apa yang ada di orang tua ada di anak. Jadi kalau kita melihat anak kita nakal, setengah saja marahnya. Karena sesungguhnya anak sedang menggambarkan setengahnya lagi bagaimana kita sebagai orang tua dulu. Jadi kalau kita ingin dihormati oleh anak, bagaimana kita kepada orang tua? Sehebat itulah kita kepada orang tua, sehebat itulah nanti anak kepada kita akan berbakti. Ada namanya ujian, ada namanya teguran. Ujian itu karena kita ingin dinaikin derajat. Ketika kita sudah baik dengan segala kekurangannya sebagai manusia, datanglah cobaan berbentuk ujian dalam rangka supaya naik derajat. Tapi juga ada namanya cobaan yang dinamakan teguran. Ya, bisa jadi ada kesalahan kita mendidik, ya, kemudian kesalahan kita juga mengajari, atau tanpa disengaja kita memberi contoh tidak baik, anak menirukan. Maka seyogianya kalau sudah di posisi ini, ya siapapun dia yang terkait, apa itu ibunya, apa anaknya, rendahkan sayap, ya kembali kepada Allah gitu. Faruddu ilallah war rasul. Kalau sudah ada masalah berkaitan dengan anak,
orang tua, dengan urusan hidup, maka kembalikan pada Allah dan Nabi-Nya. Tanya ulama. Ya, jangan diselesaikan sendiri. Jangan kita kecil merasa besar. Ya, datang kepada seseorang yang lebih dianggap untuk lebih punya ilmu, minta nasihat untuk diri. Nikita Mirzani laporkan Fadel Bejideh, Loli serang balik ibunya, saatnya gua kasih tahu kebenaran. Putri Nikita Mirzani Loli membongkar fakta soal sang ibunda. Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli Fadel Bejideh. Kini putri sang aktris justru menyerang balik Nikita. Diketahui Nikita telah melaporkan sosok berinisial VAB alias Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis. Hari Rabu, Loli membongkar fakta soal Nikmir, sapaan akrab Nikita Mirzani. Selama ini gue selalu diam ketika ada orang yang fitnah gue dan pacar gue, tapi gue lihat makin hari ini makin kesini kalian semua makin keterlaluan dan kelewatan fitnahnya. Jadi udah saatnya gue untuk speak up dan kasih tahu ke kalian semuanya tentang kebenaran yang selama ini terpendam dan tersimpan. Tulis Loli mengawali, dikutip dari Instagram @isofficialallaura. Loli pun tak ingin mengikutnya percaya begitu saja dengan perkataan ibundanya. Maka dari itu Loli memutuskan untuk membongkar tabiat Nikmir. Apalagi dengan statement Nikita Mirzani bahwa semua yang diomongin oleh Loli bohong. Gua gak peduli mau kalian percaya atau enggak sama omongan gua, yang penting gua udah kasih tahu kalian semuanya tentang kebenaran supaya otak kalian semua terbuka dan tahu, kata Loli. Loli menuding sang ibunda sengaja menyembunyikan kebenaran soal dirinya. Pasalnya, kata Loli, Nikita mengancam kru TV dan podcast untuk tidak menayangkan video kekasih Fadel tersebut. Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue diem karena terpaksa. Karena apa? Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gue diam karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena setiap gue diundang di podcast ataupun TV show untuk kasih tahu tentang kebenaran, tidak ada satupun video gue yang ditayangin hingga sekarang. Tulis Loli di Instagram Stories. Ulah siapa? Ulahnya Nikita Mirzani, karena dia ancam mereka untuk tidak memposting video gue karena kalau mereka posting mereka diancam akan dipenjara lanjutnya. Pemilik nama lengkap Laura Meizani Naseru Asri tersebut berujar mengetahui hal tersebut dari salah satu kru. Loli mengaku pernah diundang di podcast aktor sekaligus pembasket Denny Sumargo namun tidak ditayangkan. Gue tahu dari siapa karena krunya sendiri yang bilangin dan kasih tahu gua. Salah satu yang pernah undang gua podcast adalah Denny Sumargo. Tanya aja ke dia langsung kalau kalian semua masih gak percaya sama gue, tandasnya. Lebih lanjut, Loli membandingkan nasib dirinya dengan Nikmir. Menurut Loli, dirinya kesulitan buka suara soal segala hal yang selama ini menimpanya. Sementara itu, kata Loli, ibunya bisa bebas mengutarakan hal yang menurutnya adalah kebohongan.